Hari Tuhan sudah hampir tiba. Kabar Injil segera beritakan, agar hati orang yang jahat gentarlah. Tiup nafiri, tiuplah keras, Yesus. Udah boleh mulai, Mes? Ya, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang di Zoom ini. Sebelum kita memulai, mari kita doa dalam hati kita masing-masing. Kita akan mendengarkan lagu buka edisi lagu Sion nomor 283. Siapa yang mendengar serukan? Siapa yang mendengar, serukanlah kabar keselamatan ke seluruh dunia. Masyurkanlah sekarang kabar mulia. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini berilah orang tahu. Allah Bapa kita akan jemput engkau. Marilah siapa yang mau, siapa yang bersedia datang lekas. Pintu belum tertutup, masuklah bebas. Hanya Tuhan Yesus dapat selamatkan. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini berilah orang tahu. Allah Bapa kita akan jemput engkau. Marilah siapa yang mau, siapa bersedia teguh janjinya, siapa bersedia tahan selamanya, siapa bersedia selamat diberi Tuhan. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini berilah orang tahu. Allah Bapa kita akan jemput engkau. Marilah siapa yang mau. Oke. Doa buka akan dibawakan oleh Doroti Turut Padang. Silakan, Doroti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih karena kami bisa mengikuti acara minggu ini. Tuhan Yesus, tolong berkati jaringan kami masing-masing supaya bisa bagus. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih, Oti. Sekarang lagu pujian, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Faith Boda. Silakan.
Though I speak with tongues of men and angels, though I have the prophet's gift, though I hold the key to hidden knowledge, then my faith can mountain shift. Without love I am no better. Without love it's all for naught. Lord, you spent your life in loving others. What this means I would be taught. Love is patient, knows no envy, never gloats when others sin. Love is never glad to see injustice, always wants the truth to win. There's no end to love's endurance. There's no test it cannot face. Lord, you spent your life in loving others. I shall fail without your grace. Though there'll be an end to hidden knowledge, visions, raptures, prophecy, faith and hope and love shall last forever. Love the greatest of the three. Without love I am no better. Without love it's all for naught. Lord, you gave your life in saving others. What this means I would be taught. Lord, you gave your life in saving others. What this means I would be taught. Puji Tuhan, terima kasih Faith untuk lagu pujiannya. Sekarang kita akan doa kelompok yang dipimpin oleh Miss Jeffrey. Silakan. Terima kasih untuk lagu pujiannya yang baik sekali. Terima kasih Tuhan. Prata, kita akan berdoa, mendoakan seperti biasa yang berulang tahun. Hari ini ada Daniela yang ulang tahun. Daniela ada hadir? Kayaknya nggak ada ya. Hari ini Daniela Sirami berulang tahun. Kita akan doakan bersama. Dan yang berulang tahun juga kemarin ada papanya Efrata ya. Papanya Efrata ulang tahun kemarin, Pak Andi. Juga minggu lalu ada mamanya Sekar dan Caleb. Dan juga ada Pendeta Saragiah, Papa dari Venoya. Itu yang akan kita doakan. Dan kita juga
akan mendoakan keluarga dari teman kita. Mungkin masih ada yang ingat, ada yang kenal teman kita William Bunga, yang pernah jadi murid dari kelas Kerubium juga ya. Kita akan doakan karena Tuhan sudah izinkan mama dari William dan Joaquin untuk beristirahat sementara dalam kematian tadi malam kalau Miss nggak salah dapat infonya. Jadi itu kenapa kita tidak ke breakout room, tapi kita akan doakan bersama-sama di main room. Oke, baik. Ada usulan doa lain? Miss, tolong doakan saya yang lagi batuk. Oke, Nia, kita akan doakan. Miss minta maaf ya, sedang tidak kondusif untuk open cam. Oke, baik. Kita akan doakan Nia yang lagi batuk ya. Dan mungkin kalau ada yang lain yang Miss lupa sebut, yang Miss nggak tahu kalau lagi sakit atau ada kendala, nanti kalian boleh ikut doakan dalam hati ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan yang pengasih, terima kasih banyak sudah pimpin kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan tetap kami rasakan. Kami mau mendoakan baik anak-anak maupun orang tua yang berulang tahun yang Tuhan sudah berkati di sepanjang tahun-tahun kehidupan mereka. Kami mau mendoakan yang berulang tahun minggu lalu, ada Pendeta Saragi, ada Ibu Santi, ada juga Bapak Andi, yang Tuhan sudah berkati mereka dengan bertambahnya satu usia. Tuhan tolong supaya kiranya dengan segala tanggung jawab yang dipercayakan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, maupun di tempat kerja, kasih setia Tuhan akan terus menjadi bagian mereka, bertambah dalam hikmat, dalam kesabaran, bahkan keberhasilan dalam segala tanggung jawab yang dipercayakan, kiranya menjadi bagian mereka selalu. Terlebih Tuhan, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak yang kiranya dapat Tuhan karuniakan mereka kemampuan, supaya anak-anak yang Tuhan percayakan dapat mereka didik, besarkan dalam takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati keluarga mereka masing-masing dengan segala berkat yang mereka perlukan. Mendoakan juga hari ini Daniela yang berulang tahun, Tuhan berkati dia untuk terus bertumbuh, jadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan juga tolong Daniela untuk merasakan kasih Tuhan selalu, dan dia akan bisa Tuhan tuntun untuk mencapai cita-cita Tuhan baginya. Dan percaya Tuhan memegang masa depannya, dan Tuhan akan berikan yang terbaik untuknya. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan, terus Tuhan karuniakan bagi mereka yang berulang. Mendoakan juga Nia yang sedang sakit batuk, biarlah Tuhan akan pulihkan dengan kesehatan, kekuatan melalui makanan, minuman, maupun obat-obatan. Dan Tuhan akan berkati Nia supaya tidak ada kendala, halangan dalam kembali beraktivitas. Tuhan akan dimuliakan lewat hidupnya. Tuhan, di saat ini juga kami teringat sahabat kami, adik kami, keluarga Bunga Nayuan yang sedang dalam keadaan duka. Tuhan sudah izinkan Ibu Jenet, Mama dari William dan Joaquin untuk beristirahat sementara dalam kematian. Bapa, duka adalah sesuatu yang tidak dapat kami hindari selama kami hidup di dunia yang berdosa ini. Tapi kami bersyukur karena Tuhan punya janji pengharapan bahwa kebangkitan untuk hidup yang kekal akan menjadi bagian mereka yang setia di dalam Tuhan. Kami percaya janji dan pengharapan ini akan menjadi bagian dari Ibu Jenet. Kami percaya Tuhan mengasihinya. Kami percaya Tuhan
juga yang akan menguatkan, menghiburkan, menolong, mencukupkan, meneguhkan keluarga yang ditinggalkan, baik suami maupun anak-anak. Berkati William dan Joaquin dalam pertumbuhan mereka, Bapak. Biarlah mereka bisa bertumbuh dengan sehat, dengan kuat. Biarlah pengalaman pahit ini tidak akan melemahkan mereka, tapi akan menolong mereka untuk mengerti kasih Tuhan dari perspektif yang berbeda. Kami tahu Tuhan ini tidak akan mudah, tapi kami percaya Tuhan melihat jauh lebih dari yang bisa kami lihat dan kami bayangkan. Tuhan tolong kuatkan dan hiburkan keluarga yang berduka dan keluarga besar yang ada. Tuhan berkati supaya setiap kebutuhan mereka akan tercukupi dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat-umat-Mu yang setia, yang berharap dan bergantung penuh kepadamu. Biarlah duka ini akan membuat keluarga kami semua semakin merindukan kedatangan Tuhan. Tuhan cepat datang supaya kami bisa kembali bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, yang Tuhan sudah izinkan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami percaya Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Miss Ridley untuk doanya. Sekarang kita akan, sebelum renungan, kita akan mendengarkan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Kakak Flain. Silakan. Baik, halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Saya juga mengucapkan selamat pagi kepada para orang tua dan mem serta kami yang mungkin juga sedang mengikuti ibadah online mingguan kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita semua boleh dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah weekly online worship. Kali ini, saya akan bawakan firman Tuhan yang diambil dari buku Rinduan Segala Zaman, jilid 1, bab yang ke-34, dengan judul Undangan. Teman-teman, kita semua pasti pernah merasa lelah kan? Mungkin kita merasa lelah karena belajar, banyak tugas, ataupun karena banyak kegiatan.
Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu." Saat itu, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Galilea. Dan Yesus mengatakan hal ini kepada orang-orang yang mengikuti dia. Yesus mengatakan bahwa hanya melalui dia, manusia akan mendapatkan kelegaan dan pengetahuan akan Allah. Ahli-ahli Taurat dan guru-guru besar memiliki pengetahuan yang besar tentang upacara-upacara agama. Namun, mereka merasakan bahwa upacara penebusan dosa tidak pernah dapat memuaskan. Begitu juga dengan memungut cukai. Mereka dan orang-orang berdosa dapat berpura-pura bahagia dengan hawa nafsu duniawi. Tapi di dalam hatinya, mereka juga merasakan ketakutan. Dan Yesus mengundang mereka semua untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan di dalam dia. Jadi, teman-teman, Yesus juga berbicara kepada kita semua dan seluruh manusia pada saat ini. Kita semua harus mengakui bahwa semua kita lelah dan memiliki beban yang berat. Sekalipun kita semua masih berusia sebagai anak-anak ataupun remaja. Kita terkadang disibukkan dengan banyaknya aktivitas kita masing-masing. Sekalipun kita terlibat dalam pelayanan dari orang tua kita. Jadi, jika kita sedang lelah atau hati kita sedang berat, Yesus ingin kita untuk menceritakannya kepada dia. Bukannya kita malah lari ke hal-hal yang bersifat duniawi. Yesus ingin agar kita datang kepadanya sebagai pribadi yang mengerti, yang selalu ada, dan yang peduli terhadap kita. Namun demikian, dari semua beban yang kita semua pikul, Yesus tahu bahwa hanya dialah pribadi yang sanggup untuk menanggungnya bagi kita semua. Di tengah beban yang berat yang kita semua rasakan, Yesus justru memanggil kita untuk mengikul kuk yang diberikan. Yesus melanjutkan perkataannya di ayat yang ke-29 dan 30 dari kitab Matius 11. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Teman-teman tahu apa itu kuk? Kuk adalah alat kayu yang dipasang di leher dua ekor lembu agar mereka bisa bekerja sama dan beban mereka menjadi lebih ringan. Yesus memakai ilustrasi ini untuk mengajak kita hidup berjalan bersama dengan Allah, karena kuk yang akan kita pikul adalah ringan dan Kristus yang akan memikulkannya bagi kita. Beban dari kuk yang terberat itu adalah beban dosa. Dan kita semua manusia harus memikulinya. Kita semua tidak dapat menghindari beban dosa ini, sebab kita akan bawanya kemanapun kita pergi. Dan jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukkannya. Tetapi pribadi yang tak berdosa itu telah mengambil tempat. Ia telah mengambil pikulan dari setiap pundak kita yang telah capek atau lelah ini. Itulah sebabnya setelah Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia, Yesuslah yang menggantikan kita dan melepaskan beban dosa kita dengan menjadi korban pengganti di kayu salib. Mungkin hari ini teman-teman sedang merasa lelah, tetapi
Jika kita mau menyerahkan diri kita kepada Yesus, Ia akan mengatur kembali hidup kita. Ia juga akan membentuk pola hidup dan tabiat yang akan memuliakan namanya. Dan saat kita mau menerima undangan dari Yesus, dan kita mau untuk berjalan bersama dengan Yesus dalam hidup ini, kita akan dapat dipenuhi dengan kasih-Nya, dan kita akan selalu dipuaskan dengan kehadiran. Jadi, kesimpulan yang kita bisa ambil dari pelajaran ini adalah, dengan melalui Yesus, kita akan dapat merasakan kedamaian dan memulai kehidupan kekal dengan mendekat kepada Allah. Semakin kita mengenal Yesus, semakin besar pula kebahagiaan yang akan kita peroleh. Dan di surga, kita akan melayani Allah dan dipimpin oleh Kristus, mata air kehidupan, di mana segala penderitaan dan kondisi akan dihapus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Offline, untuk renungannya. Sekarang kita akan dengarkan lagu tutup. Nyanyikan lagu tutup lagu Sion edisi lengkap nomor 59, Tuhan jadikan kami. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Kita akan dapat oleh Offline. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu, hingga pada kali ini kami semua boleh dapat berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti ibadah weekly online worship. Tuhan, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mau menyerahkan segala beban kami kepada Yesus. Dan tolong kami Tuhan, agar kami juga menjadi anak-anak-Mu dan kami mau untuk berjalan bersama Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang sisa hari ini. Ampuni dosa kami dan Kristus berdoa. Amin. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dan foto bersama dari Mesut.
Terima kasih Kakak Flain untuk renungannya. Jadi undangan yang Yesus berikan ternyata undangan untuk berserah kepada Yesus ya. Semua yang menjadi beban kita, pergumulan kita serahkan kepada Yesus. Terima kasih untuk renungannya. Terima kasih juga Efrata yang sudah jadi MC, Oti yang sudah pimpin doa buka, dan lagu pujian yang sudah disediakan oleh Faith. Kiranya Tuhan memberkati ya.